A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin qaidil ghurul muhajjalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Segala puji dan syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya, karunia-Nya, rahmatnya di pagi yang indah ini masih membersamai kita. Dan nikmat yang tinggi, nikmat yang tertinggi itu adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat apa, Bu? Iman dan Islam. Kenapa nikmat iman Islam yang tinggi? Karena yang menjadikan Bapak Ibu hadir ke tempat ini bukan karena fisik, bukan karena sehat, tapi karena iman. Mohon maaf, ada yang hadir di sini, ada yang sakit, Bu. Nggak usah ngaku lah, udah kelihatan wajah-wajah sakit. Ya, ada yang sakit, ada yang asam urat, kolesterol, kelihatan dari gaya duduknya, betulnya. Nah, ini masya Allah. Ya, ada di antara kita yang dipaksakan sakit ke sini. Karena iman ada cinta. Ada kerinduan hadir di majlis yang mulia ini. Semoga rasa sakit itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang melimpah. Ya, yang menjadikan ringan langkah kaki ke tempat ini kan gelora iman, gairah iman kita, semangat. Masya Allah. Yang menjadikan kita saling menyapa, bersahabat, duduk sama rendah, berdiri sama capek, betul ya? Berdiri sama tinggi. Apa yang menyebabkan itu? Nikmat iman. Kumpulnya kita ini kan bukan karena suku yang sama, bahasa yang sama. Bahasa yang berbeda, Sunda, ada yang Jawa, ada yang Sumatera. Warna kulit pun ada yang campuran, macam-macam. Tapi mengapa berpadu, bersatu? Ada apa? Karena nikmat iman. Maka nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Yang nikmat rendah itu nikmat harta. Sekali lagi, nikmat rendah itu adalah nikmat harta. Ya, harta banyak kalau datang sakit nikmat nggak, Bu? Uang miliaran rupiah tapi bengek, enak nggak? Ya Allah. Ya, ngelihat teh manis bengek, betul ya? Mendung, hujan, bengek, panas, bengek, capek. Betul ya? Maka nikmat rendah itu bukan nikmat harta. Nikmat rendah itu nikmat harta. Tapi nikmat tertinggi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Ini termasuk nih, mohon maaf kondisi agak radang tenggorokan dan mohon maaf nanti kalau ada batuk sedikit. Ya, jangan curiga, betul ya? Wah, Covid, corona dan sebagainya, ya. Yang penting dari penyakit itu adalah keyakinan. Apa, Bu? Keyakinan. Bismillah sembuh, begitu. Kalau diri kita nggak yakin ya nggak bakal sembuh. Saya mah kalau penyakit gini mah yang udah tua, udah susah, udah ke rumah sakit mah udah dokter juga udah genek ngeliat saya. Udah pokoknya saya mah nggak bakal sembuh dah. Ujung-ujungnya mati, Bu. Betul ya? Ada nggak begitu, Bu? Ada. Saya punya tetangga begitu, susah dibawa ke rumah sakit, pesimis, nggak mau sembuh. Kita biayai semuanya dari A sampai Z kita baik, mau nggak sembuh? Dia nggak mau sembuh, sudah 3 bulan meninggal. Tapi ada orang yang sakit, masya Allah tuh, iya, sakit diabetes sampai kakinya habis, Bu. Kakinya habis, Pak. Sampai malam-malam nangis anaknya, Ustadz nih, nenek kayaknya udah mau selesai nih, masya Allah. Tapi sini mengatakan enggak, Bismillah, begitu terus. Megap-megap napasnya. Anaknya baca Yasin jam 11 malam sampai pagi nggak mati-mati.
2017 sekarang itu si nenek masih hidup. Kenapa semangat tuh? Menghindarkan diri dari karbohidrat, gula-gula. Alhamdulillah sekarang sehat. Kenapa? Semangat, yakin namanya. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan menghilangkan keraguan. Betul ya? Ini sedikit sebelum kita bahas nih, penting soalnya. Ya, masalah yakin. Ya. Ada namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ketulangan ikan bandeng, habis makan ikan bandeng. Iya. Sehari semalam gak bisa tidur, nelen susah. Makan pun sarapan susah. Dia bilang sama bininya tuh, Bu, ini gimana ya? Udah 1 hari semalam gak bisa nelen makanan. Ini Masya Allah. Apa ke rumah Pak Haji Rohimuddin aja ya, Ustadz Rohimuddin, minta air dari beliau. Dia kan hafal Quran 30 juz, mutkin, punya sanad, hafal hadis 100 hadis. Lagi pula orangnya subhanallah jadi imam tuh enak banget beliau itu. Bapak mau minta air sama beliau, ya kali aja nih airnya bisa mujarab. Beliau datang ke rumah Ustadz Rahimuddin. Assalamualaikum Ustadz Rahimuddin. Waalaikumsalam Pak, ada apa? Ustadz, ini tenggorokan udah nggak lewat apa-apa nih, susah banget ini. Nasi 2 kepel masuk kagak bisa nih, yang tulangnya yang masih nyangkut juga. Gimana caranya Ustadz? Minta air dah, Ustadz doain. Apa kata ti Ustadz? Itu Ustadz bilang, waduh, lebah ini mah saya belum ada nih, belum pernah nyoba karena ketulangan. Yang saya bisa hadapi adalah orang yang kesurupan, gangguan mental gitu. Tapi kalau ketulangan gimana ya? Saya coba dah ya, saya coba. Tuh, bahasanya apa Bu? Saya coba gitu. Karena belum ada beginian gitu. Setelah dibacakan ruqyah airnya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Baqarah, Al-Jin, lengkap dah. Lengkap Pak, Bu. Diminum gelek itu. Setelah diminum kok nggak selesai ya, Masya Allah. Pulang ke rumah diurut-urut lehernya. Kata istrinya, selesai Pak, lah boro-boro ini. Padahal lu hafal Quran ya, kok kagak manjur. Apa kata si istrinya? Pak, coba noh ke Mak Ijem. Tuh Mak Ijem. Nenek 80 tahun di kampung sono. Ya. Itu si nenek banyak orang berobat ke sono. Ya alhamdulillah si nenek sih nggak musik lah, kalau kita lihat mah sering ngaji beliau. Ya biasanya ngurut bocah, ngurut bayi gitu. Coba dah ke sono. Iya dah. Itu si Ahmad, Pak Ahmad berangkat ke rumah Mak Ijem. Itu Mak Ijem sedang nampi beras. Tahu Bu, nampi beras Bu? Iya, ya Allah, namanya orang dulu ya pakai kerudung ala kadarnya, kutangnya kutang kain yang ada kantongnya Bu, betul ya? Itu kalau ada kantongnya, ada koinnya, ya Allah tuh uang logam masih hangat banget itu ya. Masya Allah. Assalamualaikum Mak Ijem. Ngapain Pak Ahmad? Ini Mak Ijem ketulangan udah 2 hari ini kagak kelar-kelar. Ya Allah, duduk. Tunggu bentaran. Dia masuk ke dapur, keluar ambil air hangat. Nih, yakin ya bisa nih. Bismillah. Atas inol bisa lu minum air hangat. Gua bacain Bismillah Al-Fatihah. Bismillah Al-Fatihah. 3 kali ludah, luar biasa itu. Itu tambahannya, plusnya itu. Masya Allah. Terus abis lu minum, lu keluar. Lu nanggak dah tuh, lihat tuh matahari bersin ya gitu. Minum gelek bismillah, kemudian bersin, haji, selesai. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa bedanya nih? Ustadz Rohimuddin hafal Quran dan 100 hadis dengan si nenek Ijem, Mak Ijem. Masya Allah, apa bedanya Bu? Pak, yakin. Kalau Bapak Ibu yakin bismillah, hidup berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah bisa menghadapi anak-anak, bisa. Ana inda zanni abdi bi wa li abdi masala. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung dugaan hambaku.
Kalau hambaku menduga aku maha pemurah, aku maha baik, aku maha kaya, aku maha penyayang, akan kuberikan nikmat yang banyak kepadanya. Tapi kalau hambaku menduga aku pelit, pedit, koret, betul? Ya Allah, Allah dibilang pelit. Dia nggak yakin aku menyembuhkannya, ya sudah, aku biarkan ia dengan sakitnya dan deritanya. Makanya kalau sakit Pak, yakin sembuh, yakinkan sembuh, betul ya? COVID-19, Bismillah sehat, tapi tetap jaga diri, pakai masker, betul ya? Tetap ikhtiar namanya itu, betul? Nah ini subhanallah, ini muqaddimah, berarti yakin. Pergi haji, bismillah, yakin. Allah hajikan, karena kenapa? Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak kecil rajin baca Quran, kalau lapar dia baca Quran. Tiba-tiba ada yang motret, cek, masuk media sosial. Syekh Jabir mengatakan, bismillah, aku angkat dia sebagai anak asuhku dan aku umrohkan dia. Luar biasa. Makanya cita-cita besar itu, mohon maaf, nggak kudu punya uang banyak, tapi punya keyakinan dulu. Dengan keyakinan nanti Allah bantu tuh, begitu. Dengan cara Allah. Dengan cara Allah, bukan dengan uang kita. Ada kalanya orang berangkat pergi haji bukan dari uangnya, tapi uang orang lain. Betul ya? Pembantu dihajikan karena majikannya, karyawan dihajikan karena pimpinannya, bosnya. Tidak sedikit jamaah dihajikan oleh gurunya, amin, betul ya? Ya Allah, pengen banget ngehajiin Bu, ya Allah, amin ini, masya Allah. Nih, maka bismillah, ada keyakinan. Rumah tangga pun seperti itu. Kalau kita yakin rumah tangga kita berkah, maka mindset berpikir kita dirubah, sel-sel dan molekul tubuh kita pun bergerak untuk sebuah keberkahan. Maka kita buka nih tema tentang mengokohkan bahtera rumah tangga. Hadisnya, kebaca Bu tulisannya, insya Allah. Kelihatan ya tulisannya. An Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi arba' kalimatin hunna ahabbu ilayya minad dunya wa fiha. Allah menasehatkanku dengan 4 kalimat yang itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Apa itu? Ahkimis safina fa innal bahra ami. Kokohkan bahteramu, sesungguhnya lautan itu dalam. Wastaksir azzad, dan perbanyaklah bekal, fa innas safar tawilun, karena perjalanannya panjang. Wa khafif zahrak fa innal aqabata kaud, dan ringankanlah punggungmu, bebanmu, karena kendala dan rintangan pun akan engkau hadapi. Wa akhlisil amal fa innan naqid basir, dan ikhlaskanlah amalmu, sesungguhnya yang memantau itu, yang melihatmu sangatlah jeli. Nah, ini ya, perkokoh bahtera karena samudra ini amatlah dalam. Bahtera kehidupan kita luas. Ya, kehidupan kita sangatlah luas. Kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan di masjid, betul ya? Kehidupan bersama orang tua kita, bersama kakak dan adik kita, sangatlah luas. Kokohkan, teguhkan. Dengan apa mengokohkannya? Yang pertama mengokohkan dengan nilai-nilai tauhid dan akidah. Nilai tauhid dan akidah harus kuat nih, akidah kita nih. Pengokohan bahtera itu dengan akidah, karena akidah itu lub pondasinya, betul ya, pondasinya. Saya pernah memperagakan bagaimana syariat dalam bab rukun Islam, betul Bu? Rukun Islam ada 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Yang paling utama adalah syahadat. Salat tidak bisa ditinggalkan juga. Yang 5 ini pun gak boleh ditinggalkan. Tapi kalau ada uzur boleh. Seperti halnya kita menggenggam ini kacamata, 5 jari sangat kuat.
Tapi kalau 4 jari bagaimana? Yang kelima haji. Ada orang nggak mampu haji, boleh nggak Bu? Boleh, karena tidak ada uang. Ada orang nggak mampu puasa, boleh, karena sakit yang menahun berkepanjangan, boleh. Ada orang nggak berzakat, boleh, bahkan dia mustahik, berhak menerima zakat. Tapi kalau sholat boleh tidak sholat? Nggak boleh, dalam keadaan apapun tetap sholat. Ketika sholat dilepas, jatuh dia. Betul? Syahadat seumur hidup sekali saja. Dan kewajiban berikutnya adalah sepanjang dia sholat, dia pasti bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu luar biasa. Iya. Maka pondasi dari sebuah rumah tangga itu adalah kokohnya pilar-pilar akidah. Maka Nabi mengatakan kembali, ahkimis safinah fa innal bahra amik. Kokohkan bahteramu. Bahtera di sini adalah nilai-nilai akidah, meminta, berharap, memohon hanya kepada Allah, tidak pada yang lainnya. Maka mohon maaf, jangan sampai Anda datang ke dukun, betul ya? Jauhkan benih-benih kemusyrikan. Tidak ada jimat di rumah, anak nggak boleh digandulin. Hilqah itu adalah kain hitam yang diikat di leher dengan bundelannya. Pernah lihat Bu? Kalau dibuka itu ayat Al-Quran. Ini Ustadz bener ayat Al-Quran. Betul ini. Tulisan Al-Quran semuanya. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya, tapi dilipat kemudian ditutup dengan kain hitam. Betul begitu? Lalu ditaruh. Iya betul. Hanya saja ketika masuk kamar mandi itu tidak dicopot. Ya. Anda pernah lihat buku kitab Kashful Asrar, membuka tabir al-mughaib, 1001 setan diundang untuk mengabdi pada manusia. Boleh. Artinya setan bisa mengabdi kepada manusia, tapi kitab itu tidak boleh diamalkan. Hanya boleh diketahui saja. Kalau diamalkan bahaya. Maka muncullah dukun-dukun dari kitab tersebut. Caranya apa? Membuat tulisan-tulisan Arab lalu dibawa ke tempat-tempat kotor. Atau tulisannya warna merah. Itu bukan tintanya merah, namun tinta merah itu adalah dari darah haid wanita. Masya Allah, jorok, kotor. Maka mohon maaf, ketika kita masuk kamar mandi disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Mahwal khubus. Khubus itu adalah setan-setan laki-laki. Khabais setan perempuan. Maka jangan nyaman di kamar mandi, nggak boleh bawa gadget. Di kamar mandi nyaman amat tuh, Masya Allah. Ada yang main game, nggak boleh. Secepat mungkin di kamar mandi keluar. Kalau memang tidak ada hajat. Sampai-sampai jawab azan aja nggak boleh di kamar mandi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam, nggak boleh jawab azan. Jawab di hati. Hukum jawab salam apa Bu? Assalamualaikum, apa hukumnya? Wajib. Tapi kalau Anda dalam kamar mandi bagaimana? Nggak boleh. Kalau mau dan terpaksa, palanya tongolin. Waalaikumsalam, tungguin gitu tuh. Iya. Kalau yang terpaksa banget itu ya. Nah, itu Masya Allah, itu babnya, adabnya sampai seperti itu. Ya. Jadi ada yang pertama tentang bahtera. Bahtera ini kokohkan dengan nilai-nilai akidah. Yang kedua, perbanyaklah bekal amal saleh karena perjalanan ini amat panjang. Bekal amal salehnya yaitu apa itu? Interaksi kita dengan keluarga, dengan anak-anak, ya, dengan cara-cara yang lemah, dengan cara-cara yang lembut, merangkulnya, mengingatkan mereka dalam sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Akulah, kata Allah, yang memberikan rizkinya, dan balasan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ada kisah, saya pernah menceritakan kalau tidak salah. Ada seorang bapak pulang ba'da isya jam 9, lalu menanyakan kepada istrinya, wahai istriku, anak-anak mana? Sudah tidur Pak. Loh, mereka sudah sholat isya? Belum.
Kenapa nggak dibangunkan? Sholat dulu baru tidur. Istrinya menanyakan, Pak, dari sejak duhur sampai sore tadi mereka belum makan sampai saat ini. Pas tadi makan habis jam 9 pagi. Ayah baru datang sekarang. Masya Allah, luar biasa. Dan ayahnya nggak bawa apa-apa. Ayahnya mengatakan, perintahkan anak kita sholat. Ayo bangunkan dulu. Pak, itu anak kita tidur itu karena kecapean, nangis. Kalau kita bangunkan, khawatir mereka menangis lagi. Apa kata sang ayah? Bismillah Bu, bangunkan mereka. Kewajiban kita mengajak mereka untuk sholat. Kewajiban Allah memberikan nikmat dan rezekinya. Tenang, bismillah. Memang bapaknya saat itu gak bawa apa-apa. Akhirnya dengan berat hati istrinya membangunkan anak-anaknya untuk sholat. Ayo sayang, bangun sholat isya dulu, lalu tidur lagi. Setelah sholat isya mereka merasakan perih perut, nangis. Apa kata istrinya? Tuh kan nangis Pak. Sang ayah mengatakan, ya Allah ya Rabb, bukankah aku perintahkan mereka untuk sholat? Dan apa yang terjadi? Pintu rumah diketuk oleh seorang musafir, dibuka pintunya oleh si ayah. Mabika ya akhi, ada apa gerangan engkau datang malam ini? Si musafir mengatakan, saya musafir, saya singgah di ujung jalan raya besar sana. Kami diajak pesta makan nasi kebuli, makanan yang enak. Kami disuruh mampir, kami disuruh makan, kami kenyang makan di situ. Setelah makan kenyang, kami disuruh nimbel, bawa nih senampan besar. Saya bilang, saya repot bawa nampan besar pakai onta ini. Dia maksa. Akhirnya saya terpaksa pun bawa nih. Saya mengatakan, ya Allah, ini repot amat bawa senampan nasi kebuli banyak amat. Ya Allah, semoga ada rumah yang lampunya masih nyala. Dan semoga makanan ini untuknya. Dan aku melihat rumah Anda masih lampunya nyala. Maka saya singgah di sini, tolong Pak terima makanan ini. Luar biasa. Netes air mata si ayah memeluk istrinya, lalu mengutip ayat Allah dalam surat Toha. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan anakku sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Maka di musim Covid ini Pak Bu, memang susah anak kita diajak sholat karena malamnya dengan gadget. Betul Bu? Gadget. Tapi mohon maaf, orang tua jangan kalah. Boleh mereka bebas dengan gadgetnya, tapi ada aturannya, tata tertibnya. Kakak bismillah jam 10 off. Subuh sudah jam 4. Kalau malam megang HP kelamaan, subuhnya berat. Masih juga main, adek, kakak, bismillah, ayah, mamah tegas. Tolong letakkan. Siang sudah bebas, malam ada tata tertibnya. Kalau memang seperti itu, sita tidak mengapa. Berikan sanksi. Mohon maaf, mendingan kita menangis di dunia daripada kita menangis di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Biarkan anak kita mengatakan mama judes, bapak bawel, bapak jahat. Kita jahat bukan untuk keburukan anak. Kita bukan jahat, kita cinta kepada anak kita. Betul Bu? Iya. Daripada kita menangis di akhirat Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita menangis di dunia. Lelah letihnya, capeknya dan sebagainya, bismillah. Insya Allah. Betul Pak ya? Gitu. Baik. Maka berikutnya dalam syarah Asyarh la'alla safina allati yusi Rasulullah biihkamihi al-amal as-salih. Dalam syarahnya disebutkan bahwa mengokohkan pilar bahtera itu adalah dengan akidah dan amal saleh. Wal bahrul ladzi yusyar ilai amkuhu wad dunya. Dan lautan yang dikatakan dalam hadis tersebut, lautan itu adalah kehidupan dunia. Berarti kehidupan dunia itu sangatlah luas seperti lautan, Bu. Ya. Ada kegiatan rumah, ada kegiatan tetangga, ada kegiatan RW, ada kegiatan reuni teman-teman kita, ada kegiatan pekerjaan suami, reuni dan sebagainya. Wal bahru ami. Maka lautan yang sangat luas ini harus ada pilarnya, ada keteguhan hatinya, kekuatan jiwanya. Begitu ya? Gitu. Maka disebutkan dalam kitab itu amal ibadah mempunyai 3 syarat yang harus dipenuhi.
Amal ibadah memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, lillahi. Amal ibadahnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah amal-amalnya, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Hati-hati ini, dengan penuh keikhlasan. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu, hadirnya kita di sini saja jangan sampai karena seseorang. Nggak enak sama DKM, nggak enak Bu Hajah dengan Bu Hajawati bagian keputrian, ya. Atau mohon maaf karena memang ada sarapannya, ada snacknya. Jangan, bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nalillahi dama wattasala. Kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dama, apa itu dama? Dawamun, dia akan langgeng. Allah langgengkan tuh. Wattasala, dan terus menginduk kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan kuat. Kalau karena Allah. Syekh An-Naisaburi, Pak, itu punya anak 9. Murid-muridnya kagum dengan rumah tangganya gurunya. Syekh An-Naisaburi anaknya 9, seakan-akan rumah tangganya enak, adem, tentram gitu ya. Muridnya menanyakan, Syekh, resepnya apa rumah tangga itu bisa adem ayemnya gitu. Kiat cinta Anda dengan istri seperti apa sih bisa menjaga keutuhan rumah tangga? Apa kata Syekh An-Naisaburi? Beliau mengatakan, oh mohon maaf ya, yang Anda duga itu, yang Anda katakan sepertinya nggak sesuai dengan apa yang rasakan. Nah, ini ketawaduan seorang guru nih. Ya, makanya kalau kita dipuji merendahlah, Pak. Yang Anda katakan nggak sesuai, nggak seperti itulah, mohon maaf, itu rendah. Jangan sampai ya siapa dulu dong, aneh gitu deh. Itu sombong namanya ya. Itu Masya Allah. Apa kata beliau? Jujur, saya itu nggak cinta sama istri. Jujur, saya itu nggak cinta sama istri. Saya itu diamprogin. Nah, bahasa apa tuh amprogin tuh? Hah, Bu? Saya tuh diamprogin sama orang tua saya untuk menikahi yang sekarang jadi ibunya anak-anak saya. Sama, dia juga diamprogin. Tapi dia kepengen taat sama orang tuanya. Pun saya taat sama orang tua saya. Tapi alhamdulillah setelah anak kelima saya diberikan cinta. Tapi modal pertama kali menikah kalau nggak cinta pakai apa? Saya pakai rahmat Allah, meminta rahmat Allah. Saya katakan, ya Allah, untuk memuliakan orang tua, lillah ya Allah, lillah ya Allah. Ketika lillah itulah Allah kucurkan rahmat dalam rumah tangga. Tuh. Maka Mas Uli, rahmat itu cinta yang paling tinggi dibandingkan mawaddah. Mawaddah itu cinta yang, mohon maaf Ibu, ini bahasa cinta banyak. Cinta itu dalam Al-Quran banyak, hubbun, mawaddatun, betul? Itu cinta namanya. Mawaddah itu adalah cinta yang lebih terkesan dengan tampilan fisik. Mohon maaf, anak di pesantren, di lemari anak kita ada foto ayah ibunya. Itu namanya mawaddah. Ngelihat foto ibunya, ngelihat foto ayahnya gitu. Ya, istri bawa foto suaminya gitu. Suami bawa foto sekretarisnya. Masalah ini ya. Masalah ini ya. Itu Masya Allah. Jadi kalau kita, mohon maaf, di di cover depan HP Anda ada foto anak, foto istri, foto suami, foto Ka'bah, itulah kerinduan yang sebenarnya. Iya kan? Itu Masya Allah tuh. Yang repot foto depannya Ji Samsu. Wah, emang perokok berat ini ya. Nah, itu luar biasa. Masya Allah. Itu namanya mawaddah. Syekh An-Naisaburi tidak, beliau mengatakan rahmah, puncak cinta itu rahmah. Kenapa rahmah? Dalam ketidakadaannya doa nggak pernah berhenti. Maka Nabi setelah wafatnya Khadijah senantiasa menetes air mata.
melihat, merasakan bahwa dahulu pernah membersamai Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Aisyah cemburu, kenapa engkau sampai seperti itu? Ya, karena dialah yang beriman di kala yang lainnya kafir. Dialah yang memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Di antara yang lainnya belum memberikan yang terbaik kepadaku. Betul ya? Itu namanya rahmat. Nah, Syekh An-Nasaiburi lebih mendapatkan rahmatnya. Maka ia lebih mengedepankan rahmat Allah dengan hal tanggung jawab. Ketika rahmat itu hadir dalam rumah tangga, maka yang muncul tanggung jawab kepada anak istri. Subhanallah. Maka jangan aneh Pak, orang-orang kampung seperti itu. Ya. Rupanya cerita ini bukan cerita dulu saja, sekarang pun ada ini. Ada seorang ibu di Cikarang datang ke rumah, usianya 85 tahun, Ustadz jangan lupa nanti maulid di rumah saya ya gitu. Iya insya Allah Bu Haji. Ini Bu Haji masih kuat jalan, berapa umurnya? 85. Alhamdulillah 85 masih sehat. Anak berapa? Lah anak ada maling. Berapa ya? Ini kalau udah begini ngitungnya panjang, betul ya? Anak 15, cucu 32, Masya Allah tuh. Hidup semua, hidup Ustaz, hidup, Alhamdulillah itu gitu. Tapi ya jujur aja Ustaz, saya mah diamprogin sama orang tua dulu. Ya jujur saya mah kagak cinta sama suami. Saya baru cinta sama suami pas anak ke-11. Lah enggak cinta anak 15. Gimana pakai cinta? 51 tuh anak itu. Betul Bu? Apa artinya? Mohon maaf, zaman sekarang kan cinta diumbar Ibu. Sebelum menikah, preweddingnya udah jalan-jalan kemana. Aduh Masya Allah tuh. Ya boncengan, pakai motor, pakai mobil berduaan, dibiarkan oleh orang tuanya, nggak apa-apa nanti mau nikah juga. Akhirnya ketika menikah selesai Ibu cuma 2 tahun umur pernikahannya. Mengapa? Diumbar tuh cintanya. Tapi Islam tidak, menahan diri nanti pas ketika halal. Nah begitu ya. Nah, jadi lillah. Jadi karena Allahnya itu lebih utama. Dama wattasalat, maka dia akan langgang, akan kuat, akan bertahan. Yang kedua billah, bersama Allah. Bersama Allah itu apa? Ada rambunya, ada aturannya. Traffic light, lampu lalu lintas yang ada di jalan itu fungsinya bukan untuk mempersulit mereka yang berkendaraan, tapi untuk mengatur tertib, betul ya? Sama dengan aturan Islam, bukan untuk merepotkan, bukan untuk menyusahkan, tapi untuk mengatur jalannya sebuah kehidupan. Mengapa nggak boleh nih hubungan bebas? Karena nasabnya nggak jelas nantinya, betul ya? Hubungan bebas nasabnya nggak jelas. Hubungan bebas tanpa ikatan suami istri, hamil di luar nikah, anaknya yang pertama tidak bisa mendapatkan hak perwalian, yang kedua tidak mendapatkan hak waris, yang ketiga tidak mendapatkan bin atau binti, nggak bisa tuh. Namanya Ahmad, ayahnya mohon maaf nih hamil di luar nikah nih dengan istrinya, Masya Allah punya anak Ahmad, nggak boleh Ahmad bin nama ayahnya, tidak boleh. Mengapa? Karena sang ayah mencoblos bukan pada waktunya. Nah itu Masya Allah, syariat menjelaskan seperti itu. Yang bahaya lagi ketika anak laki-laki, anak pertama lahir dengan hubungan yang tidak jelas alias zina, lalu kemudian menikahlah si laki-laki dan perempuan tersebut, hadirlah anak perempuan, maka anak pertama laki-laki tidak berhak mendapatkan warisan, yang dapat anak perempuan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah berikan hibah. Kalau hibah boleh, sebelum bapak meninggal, anak sayang, mohon maaf nih kakak dapat uang sekian, adik dapat sekiannya, selesai, meninggal dunia selesai urusan. Nah, itu Masya Allah. Kalau tahu seperti itu, terkadang nggak tahu anak pertama habok minta banyak warisan. Pada anak pertama mohon maaf, ya hadirnya tidak dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati nih dengan anak-anak kita, ya berhati-hati dengan anak-anak kita jaga, betul ya. Yang ketiga ilallahi, tujuan akhirnya mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rumah tangga dikonsep nih, ya. Anak, mohon maaf, anak pertama, anak kedua, anak ketiga sekolah di mana, ngobrol lah, dialog dengan anak-anak. Mau kemana silahkan.
Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mematikan cita-cita anak-anak kita. Kakak mau kemana? Kakak mau ke Jerman, mah bismillah sayang gitu. Adek mau ke Maroko, bismillah nggak apa-apa. Satu lagi, UI aja dah atau UGM, nggak apa-apa, bismillah. Berikan motivasi. Kenapa? Idza tamanna ahadukum falyuksir fa innama yas'alu rabbahu. Jika seseorang bercita-cita, perbanyaklah cita-cita itu. Karena cita-cita sama dengan doa. Karena cita-cita itu sama dengan doa. Rumus Pak, cita-cita sama dengan doa. Begitu. Ini jujur saya tularkan dengan anak santri semuanya. Cita-cita sama dengan doa. Ayo banyak cita-cita. Jadi hafiz. Alhamdulillah sekarang sudah hafal Quran 30 juz. 40 orang. Dan ada 3 orang yang besok mungkin 10 juz. Duduk 10 juz tanpa ngelihat mungkin 10 juz berapa jam itu kira-kira tuh? Lumayan. Kemarin 5 juz dari jam 7 sampai jam 10. 5 juz duduk ngapal Quran. Bisa. Dulu nggak bisa sama sekali. Tapi kita katakan bisa bisma. Kenapa? Karena aura kalimat-kalimat positif itu Bapak Ibu menghidupkan sel-sel yang bagus, molekul yang baik, semangat kita. Iya kan? Bapak lemas, nggak mood, teman telepon, bro, sepedaan dah nih, ayo dah sepedaan, ayo, kuy sepedahan, betul Pak? Semangat luar biasa tuh, masya Allah. Padahal sepedanya udah nggak kepake 10 tahun tuh, udah karatan tuh, diperbaiki, dioliin, jalan dia. Padahal dalam kondisi lemas, kenapa dia paksakan bisa? Karena tadi aura positifnya keluar semuanya. Subhanallah. Ya. Saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk membuka YouTube Dr. Aisyah Dahlan ya. Ya, itu subhanallah. Ya, secara ilmiah jelas di otak depan kita ini kalau memiliki kalimat-kalimat positif itu semangatnya muncul. Ayo kakak besok sholat subuh di masjid bisa. Ayo bismillah bisa. Tidur sekarang. Bangun tuh. Ya, tapi kalau diucapkan kalimat-kalimat negatif dia akan lemah. Itulah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ayo di hadapan kita surga. Maka para sahabat semangat. Wahai Rasulullah, aku tidak ingin ghanimah, harta rampasan perang. Aku berharap ada tombak masuk di tenggorokan ini. Nabi netes air mata. Mengapa? Innahu haditsul ahdi bil Islam. Ini orang baru masuk Islam pengen mati syahid. Kenapa? Karena sering Rasul mengatakan surga, surga, surga. Ayo. Lalu ia merangsung masuk ke dalam laga peperangan. Allahu Akbar, didapatkan tombak masuk ke tenggorokannya. Rajulun, disebutkan oleh Rasul rajulun. Saking ikhlasnya orang ini mengabdi tidak mau disebutkan namanya, maka dalam matan hadisnya disebutkan rajulun, seseorang yang mati syahid tembus tombak di tenggorokannya karena ia pernah minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncul semangat itu. Pasukan Badar jumlahnya sedikit, pasukan Nabi, pasukan musuh banyak, 1000 orang. Karena mereka memiliki nilai-nilai positif, semangat hidup dan dimotivasi oleh Rasul, surga menanti. Ketika pasukan musuh banyak, bagaimana? Mereka menyandungkan ayat Allah mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini janji Allah dan Rasulnya, surga menanti. Dahsyat Pak. Maka saya katakan seringkali kita sholat di sini, taklim di tempat ini, itu bukan karena fisik, karena ada fisik kita yang sakit dipaksakan ke masjid, betul? Tapi gelora iman yang sangat tinggi. Alhamdulillah. Kenapa? Lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berakhir mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekolah anak karena Allah, cari nafkah suami karena Allah, ibu bantu suami cari nafkah karena Allah. Buka WA, status WA, ya, open PO, betul Bu? PO 3 piring pangsit, 10 bakso sama pastel 12, silakan, masih tersisa kuy, begitu tuh. Ada begitu Bu? Rame amat makanan semua isinya ini. Tapi ilallah, ingin mencari ridha Allah, dapat rezeki diberikan kepada suami dan anak-anak. Alhamdulillah, itu luar biasa. Ya, musim pandemi nggak ada tuh
kata berhenti mencari nafkah, HP pun bisa tuh. Isinya makanan semua, foto-foto makanan. Ya Allah, ampun-ampunan tuh, bakso, pangsit, dipoto atu-atu itu. Kreatif, alhamdulillah. Biasa Pak. Ya, lanjut berikutnya. Inilah bagaimana tatanan keluarga dari orang tua, anak-anak, bahkan cucu. Jangan sampai melubangi, menghancurkan rumah tangga kita. Ini hadis Nabi. Nabi bersabda, perumpamaan orang-orang yang menjaga batas-batas Allah dengan mereka yang melanggarnya bagaikan satu kaum yang menaiki sebuah bahtera. Ada kapal besar, satu kaum menaikinya, sebagian mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bawah. Mereka yang di bawah jika ingin air terpaksa melewati orang-orang yang di atas, gitu. Lalu kata mereka, seandainya kita lubangi bahtera ini untuk mendapatkan air, tentu kita tidak lagi mengganggu orang-orang di atas. Kata orang yang di bawah, daripada capek ke atas mendingan bolong di bawah nih, gitu. Jika orang yang di atas membiarkan keinginan mereka yang di bawah, tentu semua akan binasa. Jika mereka menghalanginya, mereka akan selamat dan selamatlah semuanya. Artinya, jangan biarkan nih anak-anak kita, keturunan kita ada yang melubangi, menghancurkan rumah tangga kita, melakukan kemaksiatan, ya, bebas dengan maaf, ya, mukhaddarat itu narkobanya, pergaulan bebasnya, ya, mohon maaf, pantau suami, pantau istri. Kalau memang agak sulit untuk mantaunya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhtiar kita memantaunya, mengingatkannya. Kalau daya pantau kita melemah dan memang sangatlah lemah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, jangan sampai kepo menjadikan suuzon yang berlebihan. Ya. Mohon maaf, istri buka-buka HP semuanya diliatin, atu-atu, nomor kontak ini siapa nih, ini bu siapa lagi nih, ya Allah banyak amat, ya ampun. Akhirnya kepikiran, stres bu, kencang nih urat leher. Pernah begitu bu? Pernah begitu, ya. Panadol paramek lagi. Banyak numpuk. Kenapa? Karena sering buka HP. Baik sangka dahulu kepada suami. Kalau terjadi sesuatu perubahan, ngobrollah baik-baik. Ada apa ayah? Ya, terkadang kita mencari solusi itu berdua. Mohon maaf nih, ya, TikTok berdua nih. Ada apa ngobrol? Nggak ada apa-apa. Ada apa? Terus, kenapa solusinya nggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, Engkau pemilik hati suami, ya Allah, jaga dia di luar, ya Allah. Kuatkan ikatan hatinya kepadamu, ya Allah. Lindungi suami dari hal-hal yang haram, ya Allah. Tutupi matanya dari perzinahan, jaga kemaluannya, ya Allah. Jaga dari harta haram, ya Allah. Minta sama Allah. Kan kita tahu rumusnya beberapa waktu yang lalu, betul ya? Allah, suami, istri, iya kan? Bagaimana kalau kita agar suami dekat dengan Allah, istri dekat dengan Allah, maka Allah tarik istri dekat dengannya. Sederhana sekali. Nah, ini masya Allah, ya. Maka ayo sama-sama nih, bahtera rumah tangga jangan sampai ada yang mengucorkan dari bawah. Apakah anak-anak kita, apakah saudara kita, gitu ya. Nah, ini masya Allah. Baik, lanjut. Maka pilar rumah tangga ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Ini rumahku surgaku. Jadi rumah ini menjadi apa dalam bahasa Arabnya rumah, Bu? Bahasa rumah dua yang paling populer. Yang pertama baitun. Apa, Bu? Baitun. Baitun itu artinya bata yabitu. Mabit itu tempat. Bata yabitu tempat bermalam. Kalau sudah bermalam berarti ingin tenang. Malam itu tempat istirahat, waktunya istirahat. Malam itu tempatnya untuk tidur, waktunya untuk tidur. Maka baitun memiliki arti rumah harus berperan fungsinya agar dia bisa tenang, bisa tidur, bisa istirahat. Namanya baitun. Yang kedua, rumah itu bahasa Arabnya maskan. Maskan itu asal kata dari sakana yaskunu, memiliki arti tenang. Maka rumah itu harus menjadi sumber ketenangan istri, suami, anak-anak.
Kalau fungsi rumah sudah tidak tenang lagi, tanda tanya besar. Maka akan hancurlah rumah tangga itu, mohon maaf, dengan yang namanya perceraian. Betul Pak? Suami nggak tenang lagi, mau datang aja udah WA, udah telepon, ya udah WA nih, Mama mohon maaf, udah OTW, jam 9 OTW. Iya. Nyampe rumah jam 12. Kantornya di MM 2100. Ini kemana dulu ini ngayap ini gitu. Apa kata suami? Macet di mana? Ngobrol lalu rupanya suaminya berbohong. Betul kan? Ketika suami berbohong, apa kata istri? Udah nggak usah pulang lah. Main aja sono, terserah kamu dah. Betul? Dan nggak sampai di situ, besok paginya ngomong lagi tuh istri. Siang ngomong lagi, tenang nggak rumah tangga? Nggak tenang. Begitu. Maka ketika batu dengan batu dia akan pecah. Tapi kalau batu dengan lempung dia akan nempel tuh. Artinya salah seorang di antara kita harus ngalah. Gitu ya. Masya Allah. Kalau lempung dengan lempung lebih kuat lagi tuh. Maka Bapak Ibu punten ini ya, cara yang paling mudah untuk mempertahankan rumah tangga, ketika kita melakukan satu hal, jujurlah dan katakan saya salah, selesai urusan. Ya. Itu kode yang sangat mudah Pak Bu. Ya, suami melakukan sesuatu, marah istri, katakan Pak, Bismillah Bu, saya yang salah. Selesai urusan. Akan adem. Tapi kalau ada yang ngotot, dua-duanya ngotot merasa benar, nggak bakal selesai urusan. Adakah dalilnya? Ada. Dalilnya itu siapa? Adam alaihissalam. Adam nggak pernah ngotot bahwa dirinya bukan pelaku kesalahan memakan buah khuldi. Pohon yang dilarang oleh Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon tersebut. Tapi kan setan membujuknya. Terjeratlah ia dan istrinya pun ngomporin, udah makan aja nggak apa-apa gitu tuh. Jadilah sebuah kemaksiatan. Pertanyaannya, ketika Adam dilemparkan ke dunia dari surga, apakah Adam protes? Ya Allah, bukan saya yang salah ya Allah. Kan setan yang saya disuruh makan olehnya. Saya didekati, dibujuknya, setan yang salah. Enggak. Apa kata Adam? Doa yang abadi dilukiskan dalam Al-Quran. Dan doa itulah yang mendekatkan Adam kepada Allah, dan Allah sayang kepada Adam. Allah peluk Adam dengan taubatnya. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana. Maka cara yang terbaik menghindari perceraian adalah ngaku salah. Mah, aku yang salah. Enggak ayah, aku yang salah. Ayah yang salah. Mama yang salah. Ayah, mama yang salah. Ribut lagi itu ya. Itu mah ngotot itu mah ya. Gitu. Jadi kalau ngaku salah selesai. Sama anak pun begitu. Kita marah dan sebagainya, dia nangis, jangan sampai dia tidur dalam keadaan rusak hatinya, keras hatinya. Datangi beliau, datang itu anak, pegang pundaknya, pegang kepalanya, marah dia, nggak apa-apa, katakan maafkan ayah, ayah salah. Iya, ayah jahat, iya ayah salah, mohon maaf. Gentle Pak. Jadi kebanggaan anak kita. Ibu dibanggakan oleh anak. Ya mah, aku yang salah mah, jadi enak tuh, adem. Ya, ini dalilnya tuh. Rabbana zalamna anfusana, dalil Nabi Allah Adam alaihissalam, bahwa beliau seorang nabi yang mengaku diri salah. Walaupun sebetulnya yang salah adalah setan menggodanya. Tapi biarkan dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Rumah itu tempatnya sakinah. Rumah itu tempatnya kita tidur istirahat. Artinya tentramkan rumah kita dari, mohon maaf nih, apalagi kesibukan suami di luar. Harusnya rumah menjadi tempat ketenangan. Anak pusing dapat PR di sekolah, di rumah dia tenang. Jangan sampai di rumah dia kesal lagi sama ibunya. Iya, Masya Allah. Anak enak ibu persiapkan, suami datang nih, ayo anak-anak, ayah datang gitu tuh. Motornya kedengeran, mobilnya masuk. Apa kata anak yang kecil 5 tahun? Ayah datang, hilang tuh lelah letih. Ya Allah, begitu. Ya, istrinya pakai make up, bulu matanya 15 cm, ya Allah. Ayam bebek, betul ya? Bebek goreng, bebek pedas, macam-macam dah, Masya Allah. Hilang.
Ini suami datang, ya Allah, istri pakai daster, peniknya 8, masa rambutnya berekele. Allah karim, mukanya udah kayak kebon tuh, timun bengkoang, masya Allah tuh, maskeran, betul, sereh, jahe, kunyit, apa baik itu ada itu. Ya, anak masih celemotan, belum mandi, ingus nyambung ke kuping. Ini ingus keluar di kuping apa dari hidung itu. Suami datang, apa kata anak? Ya datang lagi, ya datang tuh bapak, begitu. Lah kalau anak bilang ya datang si bapak, berarti ayah itu sumber masalah. Hati-hati nih. Ya si bapak datang. Ayah cepet amat pulangnya, emang ada lemburan apa? Masalah tuh rumah tangga. Nih hati-hati. Bukankah mama udah bilang ya Allah lemburkan suamiku selembur-lemburnya ya Allah? Gitu. Emang nggak ada gimana lagi? Iya, begitu. Nah ini rumahku surga. Surga itu tenang, maka ayo tenanginlah. Ribut biasa, tapi satu dengannya mengalah. Mengalah itu bukan kalah, tapi mengalah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ya, sehebat-hebatnya Anda wahai suami, punya dalil, punya bukti yang hebat, tapi bertengkar dengan istri, Anda menang, mohon maaf, cinta itu kan berpudar. Cintanya mulai redup. Mengapa? Karena marahnya itu. Iya. Ibu berantem sama mertua, maaf Anda benar, ibu benar, pada pihak yang benar. Tapi ketika dengan suara keras mengatakan itu, betul Anda benar, tapi hilanglah cinta dan kerinduan itu kepada orang tua. Hilanglah cinta mertua kepada Anda. Betul ya? Maka sudahlah, ya sama-sama introspeksi diri. Baik, lanjut berikutnya. Rumah adalah madrasah kecil. Rumah adalah madrasah kecil. Proses belajar, mengajar, sholat, betul? Gitu. Sholat. Kalau memang sudah terlambat ke masjid, masya Allah, karena suami, mohon maaf, nggak kuat nih buang hajat, ya. Kenapa? Dibolehkan tidak ke masjid dalam beberapa hal. Yang pertama, muqaddimatul akhbisain, artinya perut ini ngegolak, udah nggak enak nih. Kalau dipaksakan ke masjid, bakalan keluar sama ampas-ampasnya. Mohon maaf ini ya bahasanya. Akhirnya dia tahan. Setelah dia tahan lama di kamar mandi, udah bubar masjid. Udah bilang sama istri, udah mah ayo jamaah sama-sama. Boleh seperti itu. Iya, boleh nggak? Atau hujan deras. Kan pernah dulu ya hujan deras ya. Itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diganti lafaznya, bukan hayya 'alas shalah, tapi as-salatu fi rihalikum, as-salatu fi buyutikum, gitu. Salatlah engkau di tempat-tempatmu, salatlah engkau di rumah-rumahmu. Dan itu kemarin kita dengar di Madinah, as-salatu fi buyutikum karena Covid-19. Betul ya? Tutup, lockdown Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya kita salat di rumah. Nah, kondisi begitu dibolehkan. Berjamaah dengan anak istri itu berkah, ya. Bahkan sholat Idul Adha di rumah, ya. Khotibnya bapaknya pakai teks, masya Allah tuh, jamaahnya anaknya, ya, anak-anaknya dan istrinya. Anak-anaknya pada tidur, istri main WA. Nggak ada yang dengar sama sekali khotib Idul Adhanya itu. Ya, saya lihat di media sosial, kasihan. Proses pembelajaran, semua anggota keluarga saling mengisi, memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada, bukan sekedar memaklumi, tapi mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya. Gitu. Yang ketiga, hiasi rumah dengan sholat, salam, doa dan tilawah Quran. Nah ini nih, ya, masuk rumah, assalamualaikum, nggak ada orang, assalamualaikum juga, ya, gitu. Adab itu didahulukan, ya. Adab dahulukan dibandingkan ilmu. Maka orang-orang kampung pesantren tradisional itu Pak Bu, pesantren tradisional itu kalau kita mau pesantren terkadang kayaknya nggak langsung terima, nggak langsung belajar. Apa tuh? Nimbah dulu sebulan, ngisi kolom dulu sebulan, nyapu dulu, ngelihat adabnya, ya kan? Ngelihat adabnya. Subhanallah. Nu'man bin Bashir. Bashir itu anak muda. Nama ayahnya Bashir. Mohon maaf, nama anak mudanya ini Bashir.
Anak muda yang saleh Bashir. Itu subhanallah, ketika melewati sebuah bukit, turun ke bawah, ia mendapatkan sebuah apel di sungai. Karena dia lapar, dia diambil lalu dimakannya. Beberapa gigitan ia merasakan ini kayaknya punya seseorang, jangan-jangan orang ini belum ikhlas nih. Maka Bashir subhanallah, ia naik, dia telusuri bukit tersebut, siapa yang punya pohon apel ini. Ada rumah kecil, ada beberapa pohon apel, dia ketuk pintu, tok, assalamualaikum, mohon maaf Pak Tuan, ini apel Anda? Oh ya, ini apel saya, kenapa engkau sudah gigit? Kenapa engkau tidak izin? Ya Tuan, mohon maaf, saya nemu di ujung sungai bawah itu, di aliran sungai. Justru saya mau tabayun apakah ini apel Tuan. Kalau memang apel Tuan, saya mohon izin, saya mohon keikhlasan. Sudah 3 gigitan yang saya makan. Nemu di bawah. Iya, saya mau di bawah di ujung sungai, bukan metik Tuan. Oh, adab ini tuh. Adab. Apa kata pemiliknya? Saya enggak mengikhlaskan apa yang telah engkau makan 3 gigitan itu. Sebelum engkau mengabdi di rumah saya ini, jaga tuh pohon apel, kebun apel saya selama 3 hari. Setelah 3 hari terserah. Di hari 3 hari itu masya Allah tuh dilihat, kan adabnya kan nyapu, dijaga gitu. Bahkan dipanggil, nak sini Bashir, saya minta apel yang manis. Diambil apel, digigit oleh tuannya. Ini kenapa asam? Cari lagi yang lainnya. Dapat, dikasih lagi, asam lagi, sampai 3 kali. Kok asam semua? Tuan, saya nggak tahu apel manis apel asam. Kan tugas saya cuma menjaga kebun, bersihkannya. Oh, masya Allah, berarti nggak iseng tangannya. Lah tetangga kita kan kalau ronda di bawah pohon mangga hilang mangganya. Nih mohon maaf nih Pak, yang ronda nih, Taman Asr Kalimantan, mohon maaf nih. Ya Allah, mentang-mentang ronda hilang tuh mangga 2-3, masya Allah, luar biasa. Ya, ini enggak, rupanya dia tugas saya hanya menjaga dan nyapu aja Tuan, mohon maaf. Oh ya sudah, kembali. Setelah selesai dia pamit. Apa kata tuannya? Sebelum engkau pamit, saya nggak bisa mengizinkanmu 1 langkah lagi. Aku halalkan apa yang telah engkau gigit. Apa Tuan? Engkau menikah dengan putriku. Ya Allah Tuan, tapi udah, pokoknya wajib menikah. Ya sudahlah kalau begitu, emang tak jodoh saya di sini kali ya gitu. Kau mau menikah dengan putriku, saya punya putri semata wayang. Tangannya kemper, kakinya pincang, matanya buta, telinganya tuli. Masya Allah. Serius? Iya serius. Karena engkau mengatakan iya, besok kita akad. Luar biasa. Malam nangis dia, ya Allah. Bukankah engkau mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nur, at-tayyibul tayyibat wa tayyibat tayyibin, yang baik mendapatkan yang baik, yang buruk mendapatkan yang buruk. Ya Allah, emang saya buruk apa ya Allah dapat yang begitu amat? Tapi yakin itu modalnya Bu, yakin ya Allah, engkau pasti memberikan yang terbaik. Kan saya udah berbuat baik ya Allah. Luar biasa. Udah, besok mau ijab kabul, ditanya dulu mau ngeliat nggak putrimu? Nggak, udah Pak, saya mau udah pasrah udah. Kayak apa kayak pasrah gitu lagi. Udah panggil tetangga ijab kabul. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat lengkap dengan musolahnya. Masya Allah. Saking semangat musola dipakai mahar. Masuk kamu. Ketika masuk ketok pintu, tok assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ya Allah, emang budak ya Allah. Tok assalamualaikum. Buka pintu krek. Ada jawaban salam. Waalaikumsalam AA. Ya Allah, subhanallah, bening, putih, bersih, cantik. Itu seperti sempurna banget itu. Kaget itu. Protes tuh Bashir, pemuda Bashir. Ke orang tuanya kembali. Bapak punten, ini putri Bapak. Iya kan. Saya protes nggak sesuai dengan apa yang Bapak katakan. Enggak, itu putri saya. Tanyain itu putri saya. Neng punten putri Abah gitu. Iya saya putri Bapak, kenapa? Kok nggak sesuai dengan apa yang tadi diucapkan oleh Bapak kemarin? Kenapa? Mohon maaf, putri Bapak itu buta, tuli, bisu,
kakinya pincang, tangannya kempet, cacat. Apa kata sang anak ini? Iya, ayahku membuat telingaku tuli. Tuli tidak pernah mendengar yang buruk-buruk, mendengar gosip, mendengar aib orang lain tidak. Mataku buta, buta melihat yang Allah haramkan. Tanganku kemper, cacat karena gak pernah menyentuh yang bukan mahramnya. Dan tanganku gak pernah mengambil hak milik orang lain. Ayahku yang mengajarkanku. Kakiku pincang karena gak pernah melangkah ke tempat maksiat. Ayahku mengajarkan itu. Subhanallah, luar biasa. Sudah cantik, putih, soleha, dahsyat ini Pak. Ya, ada orang datang ke saya, Ustadz tolong dong, saya minta akhwat ada nggak yang tinggi, putih, bening? Tinggi, putih, bening. Ada Ustadz, ada. Apa? Bihun, gitu. Masya Allah, maunya sempurna. Tapi Bashir mendapatkan wanita soleha. Kenapa? Karena berbuat baik dia. Wanita soleha bersama Bashir lahirlah anak bernama Nu'man. Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ya, bibitnya bagus, maka lahirlah yang bagus. Ayo nih Bapak Ibu semuanya nih, ya kita hiasi nih dengan baca Quran, rumah kita nih akhlak yang bagus, maka akan lahir anak-anak yang saleh dan saleh. Ini saja kiranya. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.